Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pokok pembahasan kita mengenai fungsi elementer. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai fungsi trigonometri. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu fungsi trigonometri. Ingat kembali rumus Euler pada fungsi eksponen di atas. E berpangkat IY sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Kita misalkan dia sebagai persamaan pertama. Kemudian, untuk E berpangkat min IY itu sama dengan cos Y dikurang I sin Y. Kita misalkan sebagai persamaan kedua. Jika persamaan pertama dan persamaan kedua kita jumlahkan, kita peroleh E berpangkat IY ditambah E berpangkat min IY sama dengan 2 cos Y. Kita dapatkan bentuk cos Y sama dengan E berpangkat IY ditambah E berpangkat min IY per 2. Selanjutnya, persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangkan, diperoleh bentuk E berpangkat IY dikurang E berpangkat min IY sama dengan 2I sin Y. Kita sederhanakan akan diperoleh bentuk sin Y sama dengan E berpangkat IY dikurang E berpangkat min IY per 2I. Sehingga untuk bilangan kompleks Z, didefinisikan beberapa bentuk sebagai berikut. Untuk bilangan kompleks Z, cos Z sama dengan E berpangkat IZ ditambah E berpangkat min IZ per 2. Sin Z sama dengan E berpangkat IZ dikurang E berpangkat min IZ per 2I. Berikutnya tan Z, tangen Z sama dengan sin Z per cos Z. Kotangen Z itu sama dengan cos Z per sin Z. Berikutnya, sekan Z sama dengan 1 per cos Z. Dan terakhir, kosekan Z sama dengan 1 per sin Z. Kita masuk ke contoh untuk fungsi trigonometri. Tentukan Z sehingga sin Z sama dengan 1. Penyelesaiannya, kita tulis kembali sin Z sama dengan 1. Berdasarkan definisi persamaan tersebut, kita tulis menjadi E berpangkat IZ dikurang E berpangkat min IZ per 2I sama dengan 1. Atau sama dengan E berpangkat IZ dikurang E berpangkat min IZ sama dengan 2I. Kedua ruas dikali dengan E berpangkat IZ, kita akan peroleh bentuk E berpangkat IZ berpangkat 2 dikurang 2I dikali E berpangkat IZ dikurang 1 sama dengan 0. Jika kita misalkan E berpangkat IZ sama dengan T, maka persamaan di atas menjadi T kuadrat dikurang 2IT dikurang 1 sama dengan 0. Oleh karena itu, dengan menggunakan rumus ABC, kita peroleh akar-akar persamaan tersebut adalah T sama dengan 2I plus minus akar dari 4I berpangkat 2 ditambah 4 per 2, yaitu sama dengan 2I plus minus akar min 4 ditambah 4 per 2, hasilnya adalah I. Selanjutnya kita kembali ke pemisalan E berpangkat IZ sama dengan T. T kita ganti dengan I, sehingga kita peroleh E berpangkat I dikali X ditambah IY sama dengan I. Kita sederhanakan bentuk pangkatnya, kita peroleh E berpangkat IY ditambah IX sama dengan I. Selanjutnya ingat kembali bentuk fungsi eksponen sehingga persamaan di atas dapat kita tulis kembali menjadi E berpangkat min Y dikali cos X ditambah I sin X
sama dengan 1 dikali cos 1/2 pi ditambah I sin 1/2 pi. Jadi kita simpulkan E berpangkat min Y sama dengan 1. Sehingga kita peroleh Y-nya itu sama dengan 0. Dan X-nya sama dengan 1/2 pi ditambah 2K pi. Jadi nilai Z yang memenuhi persamaan sin Z sama dengan 1 adalah Z sama dengan 1/2 pi ditambah 2K pi sama dengan 1/2 ditambah 2K pi dikali pi. 2K dikali pi. Berikut adalah teorema pada fungsi trigonometri. Kita sebut dia dengan teorema 2.2.4. Jika Z, W elemen C berlaku, sin Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan K pi. Yang kedua, cos Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan pi/2 ditambah K pi. Yang ketiga, sin min Z itu sama dengan min sin Z. Berikutnya, cos min Z sama dengan cos Z. Selanjutnya, sin kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z sama dengan 1. Bagian F, sin Z plus minus W sama dengan sin Z cos W plus minus cos Z sin W. Berikutnya, cos Z plus minus W sama dengan cos Z cos W minus plus sin Z sin W. Berikutnya, sin Z sama dengan sin X cos hiperbolik Y ditambah I dikali cos X kali sin hiperbolik Y, di mana Z-nya sama dengan X ditambah Y. Yang berikutnya, cos Z sama dengan cos X dikali cos hiperbolik Y dikurang I sin X dikali sin hiperbolik Y, di mana Z-nya di sini adalah X ditambah Y. Yang berikutnya, modulus sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Dan yang terakhir, modulus cos Z dikuadratkan itu sama dengan cos kuadrat X ditambah sin hiperbolik Y, sin hiperbolik kuadrat Y. Selanjutnya kita ke bagian terakhir dari pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai fungsi hiperbolik. Pertama-tama kita ke definisi terlebih dahulu, yaitu definisi 2.25. Untuk variabel kompleks Z, didefinisikan fungsi hiperbolik sebagai berikut. Sin hiperbolik Z sama dengan 1/2 E berpangkat Z dikurang E berpangkat min Z. Berikutnya, cos hiperbolik Z sama dengan 1/2 dikali E berpangkat Z ditambah E berpangkat min Z. Selanjutnya, tangen hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Berikutnya, kotangan hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z per sin hiperbolik Z. Yang berikutnya, sekan hiperbolik Z sama dengan 1 cos hiperbolik Z. Dan yang terakhir, kosekan hiperbolik Z sama dengan 1 sin hiperbolik Z. Selanjutnya kita ke teorema pada fungsi hiperbolik, yaitu teorema 226. Yang pertama, cos hiperbolik kuadrat Z dikurang sin hiperbolik kuadrat Z itu sama dengan 1. Berikutnya, 1 dikurang tan hiperbolik kuadrat Z sama dengan sekan hiperbolik kuadrat Z. Berikutnya, kotangan hiperbolik kuadrat Z dikurang 1 sama dengan kosekan hiperbolik kuadrat Z
Berikutnya, sin hiperbolik min Z sama dengan min sin hiperbolik Z. Yang berikutnya, cos hiperbolik min Z sama dengan cos hiperbolik Z. Berikutnya, tan hiperbolik min Z sama dengan min tan hiperbolik Z. Selanjutnya, sin hiperbolik Z plus minus W sama dengan sin hiperbolik Z cos hiperbolik W plus minus cos hiperbolik Z sin hiperbolik W. Selanjutnya, cos hiperbolik Z plus minus W sama dengan cos hiperbolik Z cos hiperbolik W minus plus sin hiperbolik Z dikali sin hiperbolik W. Yang berikutnya, sin hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik X dikali cos Y ditambah I kali cos hiperbolik X kali sin Y, di mana Z-nya sama dengan X ditambah Y. Selanjutnya, cos hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik X cos Y ditambah I sin hiperbolik X sin Y. Selanjutnya, sin hiperbolik modulus dari sin hiperbolik Z kuadrat sama dengan sin hiperbolik kuadrat X ditambah sin kuadrat Y. Selanjutnya, modulus dari cos hiperbolik Z kuadrat sama dengan cos hiperbolik kuadrat X ditambah sin kuadrat Y. Berikutnya, sin hiperbolik 2Z sama dengan 2 sin hiperbolik Z cos hiperbolik Z. Selanjutnya, cos hiperbolik 2Z sama dengan cos hiperbolik kuadrat Z ditambah sin hiperbolik kuadrat Z. Selanjutnya, sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z. Selanjutnya, sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z. Berikutnya, cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z. Dan terakhir, cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z. Berikutnya akan dibahas contoh pada fungsi hiperbolik. Contoh pertama, nyatakan bilangan kompleks berikut dalam bentuk X ditambah IY. Bagian A, cos Pi. Bagian B, sin I. Dan bagian C, sin hiperbolik 1 ditambah I. Kita akan bahas masing-masing bagian. Dimulai dari bagian A terlebih dahulu. Cos Pi sama dengan min 1. Atau dapat ditulis cos Pi sama dengan min 1 ditambah I0. Yaitu sama dengan min 1. Kita ke bagian berikutnya, yaitu bagian B, sin I sama dengan, kita kembali ke teorema dan definisi fungsi hiperbolik. Kita peroleh sin I sama dengan sin I dikali 1 sama dengan I sin 1. Kemudian bagian terakhir itu bagian C, sin hiperbolik 1 ditambah I. Itu sama dengan sin hiperbolik 1 dikali cos hiperbolik 1 ditambah I dikali cos hiperbolik 1 dikali sin hiperbolik 1. Kita ke contoh kedua. Soalnya menyatakan tentukan nilai Z yang memenuhi persamaan cos hiperbolik Z sama dengan 1/2. Pertama kita misalkan Z sama dengan X ditambah IY. Sehingga berdasarkan teorema 2.26 bagian C, persamaan tersebut dapat ditulis menjadi cos hiperbolik Z sama dengan 1/2 yang sama dengan cos hiperbolik X kali cos Y ditambah I sin hiperbolik X kali sin Y. Berarti cos hiperbolik X cos Y sama dengan 1/2. Kita misalkan dia sebagai persamaan 1. Dan sin hiperbolik X sin Y itu kita peroleh sama dengan 0. Kita misalkan dia sebagai persamaan kedua. Ada 2 kemungkinan yang dapat terjadi di sini. Kita cek untuk setiap kemungkinannya. Untuk kemungkinan pertama, jika sin Y sama dengan 0, maka Y sama dengan Kpi, di mana K adalah bilangan bulat.
Jika nilai ini dimasukkan ke persamaan 1, kita peroleh cos hiperbolik X dikali cos Y sama dengan 1/2, sehingga cos hiperbolik X sama dengan 1/2. Nah, nilai ini tidak memenuhi. Ya, jadi persamaan ini tidak memenuhi. Kita tidak mendapatkan nilai X, di mana cos hiperbolik X itu sama dengan 1/2. Selanjutnya kita ke kemungkinan kedua. Jika sin hiperbolik X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Jika nilai ini disubstitusi ke persamaan 1, kita peroleh cos Y sama dengan 1/2. Sehingga diperoleh Y sama dengan plus minus pi per 3 plus atau ditambah 2 pi. Jadi, nilai Z yang memenuhi persamaan adalah Z sama dengan pi per 3 ditambah 2 pi dikali I. Atau Z sama dengan min pi per 3 ditambah 2 pi dikali I.